Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita disiapkan dulu, kemudian dilanjut dengan berdoa. Saya persilakan petugasnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk di pembahasan kita, saya mau lihat dulu kehadirannya. Untuk hari ini, sepertinya semua hadir ya. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu dalam kelas. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya tentang sistem gerak. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran kita, saya perlihatkan dulu video yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. The moment I sprained my ankle. Ya, jadi ini ada video orang yang sedang bermain bulu tangkis. Ya. Nah, ini kejadian apa? Keselio atau terkilir. Nah, ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Apa yang kalian rasakan? Sakitnya di mana? Di bagian yang keselio atau menjalar sampai ke seluruh kaki? Ya, menjalar sampai ke seluruh kaki ya. Jadi ini kejadian terkilir atau biasa disebut keselio. Bisa saja terjadi pada gerakan apapun yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sehubungan dengan video di atas, ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang gerak pada otot dan sendi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menganalisis macam-macam gerak pada sendi dan otot. Ya. Jadi pembelajaran kita yang berkaitan dengan ini, kita akan lakukan pembelajaran dengan metode project, berbasis project atau PJBL. Sebentar kita akan buat rancangannya, pembagian kelompok sekaligus dengan tugas proyeknya. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada hubungan antara sendi dengan tulang. Sebelumnya saya mau ingatkan lagi kembali di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas di awal tentang sistem gerak pada manusia. Ya, masih ingat sistem gerak pada manusia dibagi atas dua. Ada yang bisa satu orang? Ya, silakan. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua. Ya, pertama ada sistem gerak pasif yaitu tulang, dan kedua sistem gerak aktif atau otot. Otot, oke. Ada yang bisa jelaskan kenapa disebut sebagai sistem alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Masih ingat? Kenapa tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ada? Saya Pak.
Silakan, tidak lagi. Ya, masih ingat. Kalau tulang dikatakan sebagai gerak pasif karena tulang itu mengikuti gerak otot, sedangkan otot dikatakan gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang. Oke, beri applause dulu. Nah, bagaimana tulang dan otot itu bekerja? Semuanya itu ada pada tulang ada yang namanya sendi yang merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, ya, yang menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, di sini pada pembahasan kita hari ini kita akan mencoba menganalisis gerakan yang ada pada sendi dan gerakan yang ada pada tulang. Nah, karena pembelajaran kita hari ini adalah dengan berbasis proyek, maka hari ini kita kembali membagi kelompok seperti yang telah kita tetapkan sebelumnya. Ya, masih diingat kelompoknya? Masih. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 berurut ke belakang, kelompok 3 dan kelompok 4 ada di samping. Silakan. Sudah? Jadi kelompok 1 ada di depan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, sebentar saya akan meminta masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil lembar kerja murid yang akan kalian isi dan kalian kaji berdasarkan video yang akan saya tampilkan di atas. Di LKPD ini juga ada langkah-langkah untuk pembuatan proyek yang akan kita lakukan nanti, yaitu proyek senam. Ya. Silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2 sampai 4 untuk maju ke depan mengambil LKPD ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah dapat semua? Nah, silakan diperhatikan. Saya jelaskan dulu sekilas apa yang akan dikerjakan. Jadi di LKPD-nya itu atau LKPM-nya itu di sini kalian nanti akan mengisi. Jadi saya akan tampilkan video di atas seperti ini. Silakan Anda kaji video yang saya putar di atas. Dia bagian tulang yang saling berhubungan, contohnya gerak antar tulang kepala. Nah, ini nama arah sendinya apa dan ada berapa jumlah gerakan yang dimungkinkan. Contohnya misalnya gerakan sendi engsel begini. Kalau seperti ini kan gerakannya hanya satu arah, satu arah. Tidak mungkin dia terputar begini lagi. Nah, keselio nanti patah. Nah, kalau sendi putar, ini gerakannya bisa ke semua arah, ya, bisa ke semua arah. Ya, kita lihat seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau di senamnya nanti itu ada antar tulang kepala, ada rostos tulang leher dan seterusnya. Silakan kaji berdasarkan nama sendinya. Bisa? Saya dipahami? Oke, sebentar akan saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan berapa jumlah gerakan dan nama arah sendinya. Perhatikan baik-baik, saya putarkan videonya ya. Dan ini senam SKJ. Silakan dikaji, lihat ini gerakan pada kepala. Sendi apa yang ada pada ruas-ruas tulang leher? Bisa dilihat di bahan bacaannya.
didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nah ini tadi masuk ke segi Excel, ya. Ini ada berapa gerakan yang memungkinkan kalau segi Excel? Ya, terlihat semangat sekali. Nah, ini ada gerakan sendi hubungan antara tulang bahu, lengan atas dan tulang bahu. Oke, di sisi saja, diisi ada berapa? Diisi saja KTD-nya. Ya. Sebentar saya minta satu perwakilan ya dari tim kelompok. Ya, tidak apa yang diamati dari video yang disenam tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Riti Novianti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kami, bagian tulang yang saling berhubungan pada senam yang telah ditampilkan. Yang pertama, ruas tulang leher. Ya. Arah gerak sandinya yaitu ke seluruh arah. Jumlah gerakan yang dimungkinkan itu 5. Ya. Yang kedua, bahu. Arah gerak sendinya itu ke seluruh arah. Jumlah gerakan yang dimungkinkan itu 6. Ya. Yang terakhir, lutut. Arah gerak sendinya itu ke depan dan belakang. Jumlah gerakan yang dimungkinkan yaitu sebanyak 2. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Ya, tadi sudah ada beberapa gerak yang disebutkan di senamnya tadi. Ya, silakan jika ada yang masih mau menambahkan untuk melengkapi dari kelompok 2. Ya, silakan. Ya, apa juga kalau misalnya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Bagian tulang yang saling berhubungan yaitu bahu, nama arah gerak sendi yaitu sendi putar. Jumlah gerakan yang dimungkinkan yaitu 3. Dan bagian tulang yang saling berhubungan lutut. Nama arah gerak sendi yaitu sendi perut. Jumlahnya yaitu 5. Oke, ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menambahkan gerakan yang ada pada senam. Ada dari kelompok 3? Halo? Kelompok 4 silakan. Tolong diberikan mic-nya sama kelompok 4. Kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Humaira Jamal. Saya dari kelompok 4. Ya. Jadi bagian tulang yang saling berhubungan yaitu panggul.
Nama arah gerak sendi luncur. Jumlah gerakan yang dimungkinkan yaitu 1. Yang kedua, lutut. Nama arah gerak sendi yaitu sendi peluru. Jumlah gerakan yang dimungkinkan adalah 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah memberikan hasil diskusinya. Oke, jadi tadi sudah kita isi di bagian lembar kerjanya untuk kolom untuk melihat ada berapa gerakan yang ada pada senam yang kita tampilkan di atas, ya. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan melakukan persiapan untuk membuat proyek senam, ya. Jika tadi itu senamnya yang kalian lihat itu hanya gerakannya saja, ya. Ada gerakan memutar, ada gerakan menekuk dan sebagainya. Tapi di senam tadi itu apakah sudah ada kita sudah bisa tahu bahwa ini sendi apa, ini sendi apa, ya? Ini belum jelas. Kira-kira bagaimana caranya dari senam yang tadinya seperti ini bisa kita buat sebagai media pembelajaran biologi. Apa yang perlu ditambahkan di senam tadi sehingga bisa jadi media pembelajaran untuk biologi? Kira-kira apa? Kira-kira dari senam ini apa yang perlu ditambahkan? Ya kan tadi kalian bilang kalian bisa juga buat senam seperti ini. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau dilengkapi di senam ini supaya bukan hanya tampilan senam saja, tapi kita bisa belajar dari senam tersebut. Silakan. Berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Novianti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya. Menurut saya yang bisa kita tambahkan pada video tersebut yaitu keterangan tentang sendi-sendi apa saja yang terlibat pada gerakan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saran yang bagus sekali, ya, untuk kita bisa buat, ya, supaya kita bisa lebih mudah mempelajari gerakan tentang sendi dan otot. Selain memberikan keterangan, kira-kira apa lagi yang diberikan di video senam kita supaya menarik untuk kita? Ya, silakan kasih lagi. Ya. Oke, diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhanisa dari kelompok 4. Ya. Selain keterangan, menurut saya yang dapat ditambahkan pada video tersebut yaitu gambar-gambar sendi apa saja yang terlibat pada gerakan sendi tersebut. Oke, gambar-gambarnya. Agar lebih mudah dipahami ketika pembelajaran. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut saya, selain keterangan dan juga gambar sendi, kita juga bisa menambahkan elemen-elemen yang lucu dan estetik supaya orang-orang tertarik untuk menonton video kita. Ya, oke. Jadi saran yang menarik sekali, ya. Jadi selain diberikan keterangan, diberikan gambar, kemudian ada juga latar musik, ya, yang bisa kita kreasikan sehingga kita bisa menampilkan video senam yang bukan hanya pembelajaran saja, tapi juga menjadi video yang menarik untuk disimak. Oke, silakan kita lihat di lembar kerjanya. Di situ ada
di situ ada langkah-langkah dalam proses penyusunan proyeknya. Ya, jadi nanti di penyusunan proyek silakan ketua kelompoknya aktif mengisi tabel monitoring dan keaktifan, ya. Kemudian membagi tugas, siapa yang mengedit, siapa yang memasukkan musik, siapa yang menentukan senamnya. Oke, jelas semua? Ya. Terima kasih. Kita lanjut ke pembuatan proyek senam. Ya, baik, kita lanjut untuk penilaian proyek yang telah kalian lakukan dan telah kalian buat. Jadi untuk hari ini penilaian proyek, alhamdulillah kita juga didampingi oleh Ibu Suryani sebagai ibu guru olahraga kita. Beliau juga akan aktif menilai bagaimana senam yang kalian telah buat, ya, baik dari gerakannya maupun dari kreativitasnya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani selaku guru olahraga bisa menyempatkan waktu untuk ikut berkolaborasi bersama kami untuk menilai hasil kerja dari anak-anak kita. Ya. Untuk penampil pertama, saya persilakan kelompok 1 untuk naik ke depan mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok yang lain menilai. Yang Anda nilai bagaimana kesesuaian gerakannya, kemudian bagaimana kreativitasnya ketika membuat senam di atas. Bisa? Paham? Ya, semuanya ada di halaman terakhir, di lembar kerjanya. Yang dinilai itu kesesuaian gerakan. Bisa dilihat ya, sudah dilihat semua? Kesesuaian gerakan dengan definisi gerak, kekompakan dalam melakukan senam, kreativitas musik, animasi video. Kemudian ada berapa jumlah gerakan? Kalau gerakannya 13 sampai 15 gerakan, maka dia sangat baik. Kalau 10 sampai 12 gerakan itu baik, 7 sampai 9 cukup, hanya 5 sampai 6 gerakan maka itu tergolong kurang. Bisa? Silakan diperhatikan di belakang ya. Yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh video pemanasan yang ini menggunakan sendi putar. Cara mempraktekannya itu dengan memutarkan kepala. Yang kedua, sendi perlana. Yang keempat, sendi peluru, yaitu merentangkan tangan. Yang keempat, melempar-lemparkan tangan ke depan. Yang kelima, sendi geser, yaitu melempar-lemparkan tangan ke depan. Yang keenam, sendi ekser. Silakan jika dari kelompok 2 dan 3 bisa mengidentifikasi ada berapa macam gerakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan penilaian senam dari kelompok 1. Ya. Adapun kriteria penilaiannya, yang pertama, kesesuaian gerakan dengan definisi gerak yang ada pada literatur. Saya dan teman-teman kelompok saya memberi nilai 4, sangat baik. 4 sangat. Oke. Yang kedua, kekompakan dalam melakukan senam. Saya memberikan nilai sangat baik. Yang ketiga, kreativitas musik dan gerakan.
saya memberikan nilai sangat baik. Yang keempat, animasi video. Saya memberikan nilai sangat baik. Yang kelima, jumlah gerakan sesuai definisi konsep pada materi yang dimasukkan ke dalam senam kreasi. Gerakan yang ada pada senam dari kelompok 1, 12 gerakan. Jadi saya memberikan nilai baik. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita berikan nafas dulu untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Mana yang mewakili kelompok 3? Ya. Silakan. Oke. Ya, kita mulai. Yang pertama ada otot flexor atau extensor. Yang mana di situ gerakannya ya? Itu mengayunkan tangan ke belakang dan ke depan. Yang kedua ada otot supinator atau pronator. Yaitu yang ketiga ada senti putar, itu keempat ada senti peluru, memutarkan tangan. Yang kelima ada otot depressor. Yang keenam ada sendi ankle. Sama tadi, sama gerakan yang tadi. Ya, kita berikan nafas. Ya. Ada kelompok yang bisa menanggapi dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan, kelompok 1. Kasih mic-nya. Terus kedua, kekompakan dalam melakukan senam. Beragam nilainya. Kelompok 1 dan 2 saya kasih nilai 4. Terus kelompok 3 saya kasih 3. Mengapa? Karena ada yang di tangga dan masih ada yang menoleh-menoleh. Ya. Tidak kompak namanya itu, nah. Terus kelompok 4 saya kasih nilai 2 cukup karena tidak kompak. Banyak kesalahannya, ada yang menoleh, ada juga itu tangannya, kakinya diangkat satu persatu, tidak kompak. Oke? Terus masalah animasi video, sedangkan saya kasih nilai 3, baik. Yang keempat, yang kelima jumlah gerakan juga bagus. Oke? Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Alhamdulillah, ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suryani selaku guru kolaborator dari Mapel Penjas yang telah menyediakan waktunya untuk ikut bersama kami berkolaborasi menilai hasil karya dari anak-anak kita. Ya, semoga masukan yang Ibu berikan nanti juga akan menjadi evaluasi yang lebih baik lagi ke depannya bagi anak-anak kita untuk membuat proyek-proyek yang
jauh lebih bagus daripada yang telah ditampilkan di atas. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Ya, sebagai akhir pembelajaran, sebelum kita masuk ke evaluasi akhir, ada mungkin yang bisa memberikan kesimpulan atau merefleksi apa yang telah kita lakukan hari ini? Ya, silakan. Ya. Kesimpulan dari saya, ternyata dari senam yang telah kita lakukan terdapat beberapa sendi dan juga otot yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada sendi luncur, yang kedua sendi putar, yang ketiga sendi pelana, yang keempat sendi ensel, dan yang terakhir sendi peluru. Otot-otot yang terlibat di dalamnya, yang pertama otot flexor, yang kedua otot extensor, yang ketiga otot adduktor, yang keempat otot abduktor, yang kelima otot rotator, yang keenam otot supinator, dan yang terakhir otot pronator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, dapat disimpulkan bahwa dari senam tadi kita bisa lebih mudah mempelajari tentang gerak-gerak yang ada pada tubuh kita, baik gerak pada sendi maupun gerak pada otot. Ya, dengan melakukan secara langsung, kita bukan saja hanya menghafal, tapi juga langsung melakukan gerakan yang ada pada sendi yang ada pada tubuh kita. Oke, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, saya di atas silakan dilihat ada tes akhir yang bisa Anda kerjakan. Ya, silakan ambil kertas lembar, silakan langsung jawabannya saja, dibaca soalnya, langsung jawabannya. Kemudian sebentar di akhir kita dikumpulkan sama kelompok-kelompoknya saja. Oke, jadi silakan lihat. Ini soal pertama. Jadi kita ada, ya, kita ada 5 soal yang berhubungan dengan sendi. Saya beri waktu ya sekitar 10 menit untuk sebagai dikerja sebagai hasil evaluasi akhir. Sebentar jika sudah selesai, digeser ke ketua kelompoknya untuk dikumpulkan. Oke kan? Ya sudah, silakan dikumpul di ketua kelompoknya. Ya. Ya. Dengan berakhirnya soal evaluasi tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mohon diingat kembali bahwa di pembelajaran kita di minggu depan kita akan masuk di pembelajaran pembahasan tentang kelainan pada sistem gerak. Ini masih satu topik dengan pembahasan kita hari ini, yaitu sendi dan otot. Tapi minggu depan kita masuk ke pembahasan tentang kelainan pada sistem gerak. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini anak-anakku sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.